Selamat sore Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa lagi di dalam kasih Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita ada di hari kedua di bulan Juni. Sekalipun keadaan dunia ini sementara ada di dalam kondisi yang tidak menyenangkan, tetapi kita melihat tangan keperkasaan Allah yang terus menjaga dan melindungi kita sampai hari ini. Dan karena itu, sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan, marilah kita duduk berdiam dalam rumah kita masing-masing. Kita ada di dalam ibadah keluarga, ibadah kemitraan laki-laki dan perempuan. Materi yang akan disampaikan dalam ibadah kemitraan laki-laki dan perempuan di saat ini adalah pemahaman Alkitab atau PIA. Dan bacaan yang akan kita baca terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 5 ayat 34 sampai 42. Mendasari pembacaan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, urapilah kami dengan kemuliaan-Mu, sehingga kebenaran firman yang akan kami baca di saat ini bisa kami artikan dalam terang kemuliaan-Mu ya Allah. Dan firman ini bisa menjadi pedoman bagi langkah-langkah kaki kami ke depan. Karena itu Allah, di dalam Yesus Kristus, kami umat-Mu telah siap mendengar apa kata firman. Berkatilah kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah ya Yesus, Tuhan dan penyelamat kami. Roh Kudus yang menjadi kekuatan kami. Amin. Kisah Para Rasul 5 ayat 34 sampai ayat 42. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul situ dia yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesa mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang
dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 5 ayat 34 sampai 42. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, seperti saya bilang tadi, materi kita di dalam ibadah ini adalah pemahaman Alkitab. Dengan tema Roh Kudus menggerakkan manusia merawat relasi kehidupan. Ketika membaca firman ini, ada beberapa hal yang menjadi pokok pikiran yang patut kita renungkan dari bacaan Alkitab ini. Yang pertama, Bapak Ibu, kita mencoba menelaah kitab Kisah Para Rasul ini, dan kitab ini menceritakan tentang perjalanan para murid Yesus yang sedang menjalankan tanggung jawab mengabarkan Injil Tuhan bagi orang-orang yang belum percaya dan belum mengenal Yesus. Tujuan dari kitab ini ditulis adalah untuk menguraikan tentang bagaimana para murid Yesus setelah peristiwa dipimpin oleh Roh Kudus, kemudian mereka memberitakan Injil Yesus Kristus mulai dari Yerusalem, Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kitab Kisah Para Rasul ini adalah kitab pelanjutan dari kitab Injil Lukas. Dalam kitab sebelumnya digambarkan bahwa Yesus menyebarluaskan Injil yang kemudian ia mendapat banyak pengikut. Tetapi ia juga mendapat banyak tantangan dan hambatan. Dan itu juga dialami oleh murid-muridnya yang digambarkan di dalam kitab Kisah Para Rasul ini. Dalam keadaan menghadapi tantangan, digambarkan dalam bacaan ini bahwa muncul seorang yang bernama Gamaliel. Bapak Ibu, kita membaca saat itu para murid diperhadapkan dengan sidang mahkamah agama. Dan banyak orang saat itu ingin menghancurkan kehidupan para rasul karena mereka merasa bahwa para rasul ini tidak mematuhi larangan-larangan yang dikeluarkan untuk tidak boleh memberitakan Injil tentang Yesus. Nah, dalam persidangan mahkamah agama ini, para rasul diperhadapkan dengan tuntutan untuk dipenjarakan, atau mereka mau menaati pada pemerintah. Namun kita lihat Bapak Ibu, para rasul ini lebih memilih menaati Tuhan Allah daripada manusia. Dan karena itu mereka siap menghadapi tantangan ini. Dan dalam tantangan yang mereka hadapi tidak disangka-sangka muncul Gamaliel. Siapa Gamaliel, Bapak Ibu? Gamaliel ini seorang Farisi. Dia juga ahli Taurat yang sangat dihormati dan dikasihi, terutama dalam lembaga mahkamah agama. Tetapi Gamaliel berani membela para rasul ini dari ancaman kematian yang sudah direncanakan oleh mahkamah agama. Apa yang menyebabkan
Gamaliel berani membela para rasul ini. Ternyata kuasa Roh Kudus telah menuntun Gamaliel untuk membela para rasul ini. Gamaliel dengan berani bilang kepada lembaga mahkamah agama saat itu, hati-hati, jangan sampai keputusan mereka itu bertentangan dengan kehendak Allah. Bahkan Gamaliel memberi contoh beberapa orang yang akhirnya harus mati, tewas, dan pengikut-pengikutnya tercerai-berai hanya karena mereka menghabisi atau membenci para rasul yang memberitakan tentang Yesus Kristus. Akhirnya Bapak Ibu, dari bacaan kita ini digambarkan para rasul ini bebas dari ancaman kematian. Dan itu bukan terjadi karena kekuatan para rasul, tapi karena Roh Kudus yang bekerja di dalam diri para rasul. Maaf, Roh Kudus yang bekerja di dalam diri Gamaliel. Dan juga Roh Kudus yang bekerja untuk memberi kekuatan kepada para rasul menghadapi tantangan, sehingga mereka tetap memiliki loyalitas, kesetiaan, dan ketaatan untuk terus melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari beberapa penjelasan yang saya ungkapkan tadi, ada beberapa pertanyaan yang bisa dijadikan diskusi bersama atau kita memahami Alkitab ini dalam keluarga, sehingga kita semakin mendalami firman Tuhan ini. Yang pertama, apa yang menyebabkan para rasul itu sangat berani memberitakan Injil Kristus, padahal mereka ada di tengah ancaman kematian? Yang kedua, Bapak Ibu, teladan apa saja yang dapat kita pelajari dari sosok Gamaliel ini? Tadi kita sudah dengar cerita tentang Gamaliel. Nah, teladan apa yang bisa kita lihat dari Gamaliel ini? Dan yang terakhir, sebagai warga gereja, bagaimana kita memainkan fungsi dan peran kita untuk merawat relasi kehidupan yang sedang terancam sekarang ini? Artinya dalam kondisi dunia yang sementara penuh dengan keprihatinan dan terancam ini, bagaimana peran kita untuk kita bisa menjaga relasi kehidupan ini supaya tetap berjalan dengan baik? Di mana fungsi dan peran kita? Demikian Bapak Ibu, beberapa hal yang saya sampaikan untuk mengantar Bapak Ibu masuk di dalam penelaahan Alkitab di dalam keluarga-keluarga masing-masing. Kita bisa berbagi antara orang tua dengan anak, anak dan orang tua dalam pemahaman-pemahaman kita masing-masing. Dan biarlah kita diperkaya dari pandangan orang tua terhadap anak maupun orang anak terhadap orang tua. Dan Tuhan menolong kita untuk semakin memahami kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam hidup ini dan menjadikan firman Tuhan ini sebagai kekuatan bagi kita. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita, dan biarlah kuasa Roh Kudus lewat peristiwa Pentakosta menuntun kita untuk terus menjadi orang-orang yang setia pada Tuhan. Selamat sore,
Tuhan memberkati Bapak Ibu senantiasa. Shalom.